Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya Kiki Agustin. Sekarang kita akan melanjutkan kembali belajar Bootstrap versi 5-nya ya. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita mulai saya mau ngingetin kalau teman-teman mau source code latihan tentang Bootstrap ini silahkan teman-teman kunjungi ke GitHub saya di github.com/kikiagustin ya. Lalu teman-teman ke repository. Terus teman-teman pilih yang belajar Bootstrap ini. Nah, teman-teman bisa download atau baiknya teman-teman clone aja ya. Caranya teman-teman ke GitHub terus copy ini, lalu ketik git clone, lalu udah beres. Kalau yang belum tahu caranya, saya kasih tahu ya sedikit. Teman-teman pilih ke folder yang mau disimpannya. Misalkan saya disimpannya di desktop ya. Terus kita tulis di sini tinggal git clone, terus spasi, lalu paste kode yang ada di sini nih. Setelah itu tinggal setelah ini saya besarin dulu ya. Ini teman-teman tinggal tulis git clone terus URL yang tadi di copy di GitHub saya terus tinggal enter. Maka ini akan langsung ngedownload. Gitu aja ya teman-teman. Oke, sekarang kita langsung lanjut. Silahkan teman-teman buka teks editornya. Saya sudah buka di sini dan saya sudah siapkan materinya. Lalu kita buka dulu. Sekarang materinya itu tentang spacing dan sizing ya. Kita buka. Oke. Ini materinya tentang spacing dan sizing. Oke teman-teman, untuk materi yang pertama yaitu tentang margin ya. Margin itu untuk menambahkan jarak di luar elemen yang kita tampilkan ya. Misalkan di sini yang pertama ada margin top. Nah, untuk margin top saya besarin dulu. Nah, segini kayaknya cukup ya. Nah, untuk margin itu ada margin top, ada margin bottom, dan margin right dan margin left ya. Yang pertama yaitu margin top. Untuk margin top itu kita bisa tulis misalkan caranya caranya kita tinggal tulis MT terus dash jumlah marginnya mau berapa. Di Bootstrap itu ada 5 ya atau 6 sama dengan 0. Ada 0, 1, 2 sampai 5. Kita coba yang 0 dulu terus kita ganti 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu kita save, terus kita cek, maka ini hasilnya. Margin top 5 ya, margin top 5. Ini yang kalau yang 0 itu apabila ada margin sebelumnya terus kita tulis margin top 0 atau MTD 0, maka si marginnya akan dihapus. Tuh, ini yang pertama, yang kedua, 3, 4, yang kelima. Itu untuk margin top. Yang selanjutnya itu ada margin bottom ya. Untuk margin bottom juga sama, itu ada 5 ya. Atau dari 0 sampai dengan 5. Cara tulisnya sama kayak yang tadi margin top. Cuman kalau margin bottom itu kita ganti T. Sorry. Kita ganti T-nya jadi B. Margin top sekarang MB. Kita kasih 0 dulu. Lalu kita ganti value-nya jadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau kita refresh maka hasilnya akan seperti ini ya. Ini margin bottom. Kalau kita hapus dulu BR-nya. Nah, margin bottom itu segini. Oke, kita kembalikan lagi. Ini untuk margin bottom. Terus yang selanjutnya itu ada margin left ya. Untuk margin left juga sebenarnya hampir sama kayak yang margin top dan margin bottom. Kita tinggal tambahkan kelas di tag yang mau kita kasih margin. Misalkan di sini ya saya sudah siapkan. Cara penulisannya. Nah ini yang agak beda dari Bootstrap 4 dan Bootstrap 5. Kalau Bootstrap 4 itu untuk menambahkan margin left kita tinggal kasih kelas yang namanya ML. Ya nama kelasnya itu ML.
Tetapi di bootstrap 5 itu diganti menjadi margin S. Jadi MS yang artinya itu margin star ya, star. Gitu teman-teman. Untuk value-nya sama aja dari 0 sampai dengan 5. Kita ganti satu-satu aja ini. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau kita refresh, maka ini perbedaannya ya, yang margin left. Nah, ini jadi cara penulisannya untuk di bootstrap versi 5 itu menjadi MS, bukan ML lagi. Kalau kita ganti yang MS-nya jadi ML, kita ganti ya. Sorry. Kok loncatnya jauh? Nah, ini. Kita ganti M-nya jadi L, maka ini tidak akan jalan. Nah, maka si marginnya akan hilang lagi. Jadi diganti jadi MS ya teman-teman. Ingat bukan ML lagi. Itu untuk yang margin left. Yang selanjutnya itu ada margin right ya atau margin kanan. Cara penulisannya juga diganti ya. Dari bootstrap 4 dan bootstrap 5 itu. Kalau bootstrap 4 cara penulisannya jadi margin MR ya. Kalau di bootstrap versi 5 kita tinggal ganti aja R-nya menjadi E ya atau margin N. M E dash value-nya mau berapa? Sama aja dari 0 sampai ke 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita refresh, kita save lalu kita refresh, maka ini akan muncul marginnya yang right. Gitu teman-teman. Yang selanjutnya, nah ini margin X. Margin X itu artinya cross ya, atau bisa menambahkan margin di left dan right. Jadi tidak perlu ngasih margin ini lagi, margin left dan right kalau mau ngasih margin yang sama antara kiri dan kanannya. Caranya simpel banget, kita tinggal tuliskan nama kelasnya MX, lalu value-nya dari 0 sampai dengan 5. Atau dari 1 ya, karena kalau 0 tidak ada nilainya. Misalkan kita kasih 4, lalu kita refresh ini ya teman-teman, lihat. Kita refresh, 1, 2, 3, maka akan dikasih margin 4 antara yang kiri dan yang kanannya. Itu untuk margin X. Yang selanjutnya, ini ada margin auto ya atau MX auto. Jadi si nilai marginnya ini akan selalu ada di tengah-tengah si parentnya ya. Misalkan ini saya sudah punya div, terus di dalamnya itu ada H5. Sorry, ini H5-nya belum ini. H5. Terus kita kasih width-nya 200. Ini sebelum dikasih ini ya, sebelum dikasih kelas margin X auto. Nah, ini kan masih di sini. Nah, kita tulis lagi MX auto. Maka ini akan ada di tengah-tengah si parentnya ya, gitu teman-teman. Ini untuk margin auto. Yang selanjutnya ini hanya margin aja. Kalau margin aja otomatis akan memberikan margin di semua sisi, yaitu di kiri, atas, kanan, dan bawah. Kita coba ya teman-teman di sini. Misalkan kita kasih margin 3 aja. Ini nih yang ini ya. Perhatikan kalau kita refresh, maka ini akan kasih margin ke kiri, kanan, ke atas, dan ke bawah. Soalnya kalau ke atas kan nggak kelihatan. Jadi sebenarnya ini ada. Kalau kita inspect, lalu sorry, mana tadi yang margin aja. Kita pilih yang ini. Nah ini nih, lihat nih. Di sini kita kasih marginnya 3 tadi ya. Mana sorry. Nah ini margin. Top, right, bottom, dan left. Gitu ya teman-teman. Itu untuk yang hanya margin aja. Yang selanjutnya itu untuk yang marginnya sudah beres. Tadi ada margin top, margin bottom, margin left, margin right, margin X, margin auto, dan margin aja. Yang selanjutnya itu ada padding ya. Padding itu untuk memberikan jarak di dalam si elemen ininya ya.
Kita coba yang pertama ada padding top. Cara penulisannya hampir sama kayak yang marginnya. Kalau tadi M, sekarang kita ganti M-nya jadi P. Misalkan kalau padding top kita kasih jadi PT ya. Lalu kasih value-nya. Dari 0 sampai 5, 1, kita ganti 2, 3, 4, dan 5. Kalau kita refresh, maka ini hasilnya ya. Paddingnya antara 0, 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Itu untuk padding top. Terus yang selanjutnya itu ada padding bottom. Sebenarnya sama aja. Kita tinggal ganti si T-nya jadi B ya. P, B, terus value-nya mau berapa? 1, terus 2, 3, 4, 5. Kalau kita refresh, ini yang padding bottom, maka akan kasih padding dari 1 sampai dengan 5 ya. Karena yang 0 itu tidak ada value-nya. Yang selanjutnya ada padding right, sama aja kayak yang margin. Kita tinggal kasih kelas di sininya. Berarti kalau yang tadi margin S atau MS ya, margin star, yang sekarang M-nya kita ganti jadi P. PS value-nya dari 0 dulu. Terus kita ganti jadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau kita refresh, maka hasilnya akan seperti ini ya. Ini, oh sorry teman-teman, ini bukan lab ya, berarti ini right. Kita ganti, salah judul. Kalau yang ini berarti kita ganti jadi, oh, yaudah, ini tuh yang right. Yang right itu kita ganti jadi E ya teman-teman. Sorry, salah penulisan. Nah ini, sorry. Nah gini ya teman-teman. Lalu yang selanjutnya padding lip. Nah ini baru PS bukan PE. Kita ganti. Oke, berarti PS dash 0 dulu. Lalu value-nya kita ganti 1, 1, 3, 4, dan 5. Kita save, lalu kita refresh. Oke. Itu untuk padding lab. Lalu yang terakhir untuk padding itu sama ya kayak margin, hanya padding saja, gak dikasih value atas, bawah, kiri, dan kanan. Yaitu cara tinggal kita tulis P, lalu value-nya mau berapa. Kita kasih 3 ya, maka ini akan dikasih padding 3 semuanya. Itu untuk padding. Oke, yang selanjutnya teman-teman itu ada saging ya. Saging itu adalah lebar dari sebuah elemen. Saya di sini untuk di bootstrap itu ada 4 atau 5 ya teman-teman. Yaitu yang misalkan yang width itu ada yang lebarnya 25%, 50%, 75%, dan 100%. Caranya gimana? Kita tinggal kasih kelas aja di sini. Namanya W ya atau width ya untuk width. Lalu value-nya mau berapa? Misalkan 25. Itu untuk 25. Terus ini yang 50 tinggal tulis W dash 50. Lalu untuk yang 75 sama aja, tinggal dibedakan value-nya saja. Terus yang 100. Yang terakhir auto ya. Kalau auto itu akan mengikuti si parent-nya. W dash auto. Oke, kita save lalu kita refresh, maka hasilnya akan seperti ini. Dan apabila kita ngasih value seperti ini ya teman-teman, walaupun kita mau resize si ukuran layarnya, maka akan tetap terus mengikuti si ukurannya 25%, 50, dan selanjutnya. Ini kita kecilkan, maka akan terus seperti ini. Itu untuk yang wide. Yang terakhir yaitu tentang height ya teman-teman. Yang height itu sama kayak yang wide, ada 25%, 50%, 75%, dan 100%. Kita coba. Nah, kalau yang height itu
itu kita harus ganti display-nya dulu ya menjadi inline block. Caranya berarti kita ini aja dulu semuanya. Gini. Terus caranya D inline block ya. Inline block kalau kita refresh maka akan ke pinggir semuanya. Lalu kita tinggal kasih kelas yang namanya height. Height. Yang pertama 25, terus 50, terus 75, terus 100 ya. 100 dan yang terakhir itu ada auto. Oke, kita refresh. Maka ini hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kalau yang auto itu akan mengikuti parrotnya, karena ini tidak ada parrotnya maka karena parrotnya segini maka ini akan mengikuti. Oke teman-teman, itu untuk yang high dan yang terakhir. Oke, saya recap dulu ya teman-teman. Kita telah belajar tentang margin. Margin itu ada beberapa, ada margin top, margin bottom, margin left, dan margin right. Terus ada margin X dan margin auto dan margin ya. Itu untuk margin. Terus yang padding itu ada beberapa juga, ada padding top, padding bottom, padding right, padding left, dan hanya padding saja ya. Itu untuk padding. Terus untuk wide itu sama, ada nilainya di Bootstrap itu ada beberapa, bisa dikasih 25%, 50%, 75%, dan 100%, atau bisa kasih auto juga. Dan yang terakhir ada high sama nilainya kayak yang si wide ya gitu teman-teman. Oke teman-teman, untuk video sekarang mungkin sekian saja. Apabila ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar. Seperti biasa, saya Kiki Agustin pamit, tetap belajar dan jangan lupa bahagia.